Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah ia berbicara hanya perkara yang baik saja atau diam, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah ia memuliakan saudaranya. Begitu juga siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah dia memuliakan para tamunya. Dari hadis ini kita bisa mengambil 3 pelajaran. Yang pertama, siapa saja kita sebagai muslim yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang pertama adalah kita harus berbicara yang baik-baik saja. Tidak boleh berbicara yang buruk-buruk. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kita diam. Apalagi sekarang zamannya medsos ya. Bebas berekspresi gitu kan, memberikan komentar, baik komentar negatif dan komentar yang positif. Kalau positif sih oke gitu kan, baik, tapi komentar yang negatif ini yang menjadi problem gitu. Kadang-kadang kita seenak lidah kita gitu mencaci maki, mengomentari hal-hal yang negatif gitu kepada orang lain, baik secara nyata maupun di online gitu kan, di medsos gitu, dengan ujaran kebencian, cacian, makian. Itu harus kita hindari kalau memang kita beriman pada Allah dan hari kiamat. Dan yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah kalau kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah kita memuliakan saudara kita, saudara muslim kita, kedua saudara satu nasab kita, ketiga saudara sebangsa kita gitu. Memuliakan mereka dengan tidak menyakiti mereka dengan lisan kita, menjaga mereka agar kita tidak menyakiti secara fisik maupun secara lisan gitu kan, dan juga kita membantu saudara kita yang kesusahan gitu ya, dan juga kita harus merasa senang ketika saudara kita mendapatkan kebahagiaan gitu. Jangan sampai malah kita sedih melihat saudara kita mendapatkan kesenangan. Itu tidak termasuk orang yang memuliakan saudaranya. Justru kalau memuliakan saudaranya, senang ketika saudaranya itu bahagia. Dan poin yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah memuliakan tamunya. Hendaklah tuan rumah ketika ada tamu datang, muliakan tamunya dengan cara apa? Dengan mempersilakan masuk. Terus muka kita sebagai tuan rumah juga kelihatan ceria, dan juga jamu tamu tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya air minum, ya air minum. Kalau kita mampunya untuk memberi makanan, berikanlah makanan. Itu lebih baik. Itu salah satu perbuatan yang memang diperintahkan oleh Nabi, dan juga bentuk memuliakan seorang tamu gitu kan, membuat nyaman tamu tersebut. Tapi tentu di sini tamu juga harus memiliki adab juga. Ketika tamu itu ke rumah, bagusnya harus buat janji dulu. Mungkin aja tuan rumahnya lagi sibuk atau lagi nggak ada di rumah, atau misalkan ada sesuatu yang memang mungkin salah satu keluarganya lagi sakit, atau tuan rumah itu sendiri lagi sakit gitu kan, buat janji. Atau misalkan ketika tamu datang ke rumah diketuk-ketuk sampai 3 kali nggak dibuka-buka, ya maka dia kalau memiliki adab yang baik, dia tidak akan melanjutkan, dia pulang gitu. Jadi gitu ya. Jadi orang muslim ini kalau sama-sama mengerti, enak gitu ya. Tuan rumah nyaman, yang bertamu juga nyaman, apalagi kalau sudah buat janji begitu. Semoga ini memberikan pelajaran sebagai kita gitu, kepada kita sebagai seorang muslim, supaya kita mengamalkan 3 poin tadi. Kita hanya berbicara yang baik saja, yang pertama. Yang kedua, kita memuliakan saudara kita. Yang ketiga adalah kita memuliakan tamu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.